Babat Tanah Jawa. Ken Arok, yang juga dikenal sebagai Sang Amurwa Bumi, merupakan tokoh yang sangat legendaris dalam sejarah di kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ia merupakan pendiri kerajaan Tumapel yang kemudian berganti nama menjadi Singasari. Dalam wacana yang selama ini diterima umum, dijelaskan bahwa Ken Arok merupakan seorang politisi yang sangat kejam atas ambisinya untuk meraih kekuasaan. Ia rela membunuh atasannya sendiri, yakni Tunggul Ametung Aku Tumapel, dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring. Saat itu ia juga menjadi pengawal Tunggul Ametung. Setelah menghabisi pimpinannya itu, Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, lalu meneguhkan dirinya sebagai penguasa di Tumapel. Dengan dukungan kaum Brahmana yang saat itu berkonflik dengan kaum Ksatria, utamanya dengan Tunggul Ametung sebagai Aku Tumapel dan Prabu Kertajaya sebagai Raja Kediri. Ken Arok berhasil menaklukkan Kediri. Ketika itulah dirinya menjadi raja besar di kawasan Jawa Timur. Kisah yang lebih banyak bertumpu pada para raton dan negara Kertagama ini memunculkan sosok Ken Arok sebagai berandal yang haus darah dengan kekuasaan. Namun, lain halnya dengan dikisahkan oleh Pramoedya Ananta dalam novelnya yang berjudul Arok Dedes. Di dalam karyanya itu, Pramoedya memandang Ken Arok sebagai manusia pahlawan. Benar, Ken Arok awalnya adalah seorang pembegal dan perampok yang ditakuti oleh seluruh Tumapel. Namun, aksi pembegalan dan perampokan yang dilakukan oleh Ken Arok dan kawan-kawan itu untuk membantu masyarakat. Orang yang dirampok Ken Arok bukanlah masyarakat, melainkan para pejabat istana. Sebab saat berkuasa menjadi Aku Tumapel, Tunggul Ametung telah menjadi penguasa yang sangat kejam dan suka merampas harta kekayaan masyarakatnya, seperti kuda, sapi, emas, hingga gadis perawan yang dimiliki oleh rakyat Tumapel. Salah satu gadis yang dirampas Tunggul Ametung adalah Ken Dedes, anak perempuan Empu Purwa, satu-satunya yang kemudian dinikahinya secara paksa. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan mengulas awal mula Ken Arok jatuh cinta terhadap Ken Dedes. Sejak pertama kali bertemu dengan Ken Dedes di Pakuwon, Arok langsung tertarik dengan parameswari Tumapel itu. Begitu juga parameswari itu juga langsung terkesan dan terpesona dengan Ken Arok, terutama soal pengetahuannya yang begitu dalam. Saat bertemu dengan Ken Dedes di Pakuwon itu, Arok baru berusia 20 tahun. Tetapi pengetahuan Ken Arok sangat tinggi, bahkan melampaui pengetahuan Ken Dedes yang notabene adalah sebagai Brahmani dan telah lama mempelajari lontar yang berisi pengetahuan. Namun jika Ken Dedes terpikat dengan Ken Arok dalam perjumpaan awal, Ken Arok justru terpesona dengan hal lain dari Ken Dedes. Barangkali ilmu pengetahuan yang sudah begitu banyak dikuasai oleh Ken Arok, sehingga untuk hal yang satu ini ia pun tampak biasa saja. Satu hal yang ia kagumi dari Ken Dedes selain kecantikannya adalah kedua betis Ken Dedes yang bersinar. Ujung dari kedua betis Ken Dedes itu dari berbagai sumber disebutkan telah memancarkan cahaya yang membuat Ken Arok tercekam ketika secara tidak sengaja melihatnya.
Seperti dikisahkan bahwa suatu hari Tunggul Ametung dan Ken Dedes berjalan-jalan untuk piknik di kawasan hutan Baboji. Arok yang saat itu baru diangkat sebagai pengawal turut serta menyertainya bersama rombongan lain. Ia bersama pasukan pengiring lainnya memastikan kalau Aku Tumapel bersama para meswari itu tetap aman. Setiap gerak dan kemana Aku dan permaisurinya itu pergi, Ken Arok selalu mengawalnya, termasuk ketika Ken Dedes minta untuk berhenti dan hendak turun dari kereta. Ken Arok pun menyertainya. Saat turun dari kereta itulah peristiwa yang mencekam itu terjadi. Ketika itu, Ken Dedes turun dari kereta. Tiba-tiba langkah kakinya telah menyingkapkan kain yang membalut tubuhnya. Saat itu Ken Arok tepat berada di depannya, sehingga ia pun bisa melihat ujung betis Ken Dedes yang bersinar. Hal ini juga dikisahkan dalam Pararaton yang berbunyi, tersingkap betisnya dan terbuka sampai rahasianya terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok langsung tercekam dengan sinar yang memancar dari pangkal betis Ken Dedes. Sejak peristiwa inilah, bayangan tentang betis yang bersinar itu tidak pernah hilang dari pikiran Ken Arok. Bukan nafsu birahi yang membuat Ken Arok susah memikirkannya, melainkan hal yang sangat aneh dan mengandung misteri. Hal yang mungkin mengganjal dalam pikiran Ken Arok adalah apa sesungguhnya cahaya yang keluar dari betis para meswari Tumapel itu. Karena dibingungkan oleh fenomena ini, maka ia pun segera menyampaikan apa yang dilihatnya kepada gurunya Loh Gawe. Ketika mendengar laporan dari muridnya itu, Loh Gawe berkata untuk memberikan sebuah penjelasan. Jika seorang laki-laki memperistri perempuan dengan ciri-ciri seperti itu, maka dia akan menjadi seorang maharaja besar. Mendengar penjelasan seperti itu, Ken Arok langsung termenung. Hatinya pun mulai berkecamuk. Hasrat politiknya langsung bergerak dengan cepat. Ken Arok kemudian langsung meneguhkan dirinya untuk bisa menikahi Ken Dedes. Ini artinya ia harus menyingkirkan Tunggul Ametung dari Tumapel. Karenanya Ken Arok pun langsung semakin bersemangat untuk melakukan kudeta terhadap Aku Tumapel itu. Hingga pada beberapa hari berikutnya, Ken Arok menemui mahagurunya Loh Gawe. Ia pun melaporkan keberadaannya di Pakuwon. Namun yang dilaporkan Ken Arok kepada gurunya itu bukan soal cahaya yang keluar dari betis Ken Dedes, melainkan dirinya yang sudah menguasai kondisi Tumapel. Artinya, Tumapel selangkah lagi akan jatuh ke dalam genggamannya. Kapanpun, asal mau, dirinya sanggup mengkudeta Tunggul Ametung. Namun, Loh Gawe bilang bahwa dirinya percaya pada muridnya itu melakukan kerja dengan bagus. Namun, saat ini belum tepat untuk menghabisi Aku Tunggul Ametung. Kalaupun Ken Arok bisa membunuh Aku Tumapel itu, ia belum tentu memegang kemenangannya. Bahkan bisa jadi pembunuhan terhadap Tunggul Ametung yang tidak tepat waktu itu akan menjadi awal dari kehancuran seluruh Tumapel. Mendengar nasihat dari Loh Gawe itu, Ken Arok pun langsung paham bahwa memang belum masanya dirinya melengsarkan Tunggul Ametung. Sebab Tunggul Ametung yang dilindungi Kediri itu, jika saat itu dihabisi, maka Kediri tidak akan tinggal diam. Kertajaya pasti akan mengirimkan pasukan Kediri ke Tumapel untuk menumpasnya. Untuk menghadapi pasukan Kediri inilah Ken Arok belum siap. Tetapi Loh Gawe membantah. Persoalan utama bagi Ken Arok ketika dirinya sanggup menggulingkan Tunggul Ametung bukanlah tentara Kediri. Sebesar dan sekuat apapun prajurit Kediri, Loh Gawe percaya
bahwa Ken Arok tetap bisa menghadapinya. Tapi yang menjadi persoalan adalah status Ken Arok sendiri. Jika Ken Arok sanggup menghabisi Tunggul Ametung, tentu saja ia akan menjadi penguasa Tumapel. Namun, sayangnya Ken Arok sendiri bukan berasal dari keluarga Brahmana ataupun kesatria, tetapi berasal dari keluarga Sudra. Kalaupun Ken Arok telah dikukuhkan sebagai Brahmana, itu sepenuhnya karena keberhasilannya dalam belajar kepada Brahmana, bukan karena silsilahnya. Jadi Ken Arok merupakan sosok yang berilmu Brahmana tapi berdarah Sudra. Dalam sejarahnya, belum ada keturunan Sudra naik menjadi seorang raja atau penguasa. Lagi pula, dalam diri Ken Arok tidak terdapat sedikit pun darah kesatria. Mendengar masukan dari Loh Gawe, Ken Arok langsung bertanya kepada gurunya itu. Jika memang demikian, apakah dirinya memang ditakdirkan oleh para dewa hanya sebagai tentara bayaran? Mendengar pertanyaan Ken Arok ini, Loh Gawe memberikan jawaban tidak harus menjadi prajurit bayaran yang bekerja bagi orang lain. Ia bisa menjadi raja, hanya saja kendalanya karena selain tidak mempunyai darah kesatria, dirinya juga berasal dari kelas Sudra. Sehingga jika nantinya berhasil menggulingkan Tunggul Ametung dan berhasil meneguhkan dirinya sebagai raja, maka raja-raja lain di tanah Jawa akan membangun kekuatan untuk menghancurkannya. Sebab raja-raja lain itu tidak menghendaki seorang dari kelas Sudra naik menjadi raja. Selain itu, Ken Arok juga dalam kendali kaum Brahmana. Menjadi raja bagi Ken Arok memang sangat gampang. Tetapi kata Loh Gawe mengingatkan bahwa tugas utama Ken Arok adalah menjalankan tugas dan amanah dari kaum Brahmana dan para penganut Hyang Mahadewa. Di akhir pembicaraan itu, Loh Gawe memberikan masukan kepada Ken Arok bahwa hendaknya muridnya itu menggulingkan Tunggul Ametung melalui tangan orang lain. Dengan menggunakan tangan orang lain itu, maka Ken Arok sebagai pihak yang melakukan kudeta tidak akan diadili oleh masyarakat. Pihak yang diadili adalah orang yang digunakan untuk menghabisi Aku Tumapel itu. Ken Arok cukup sebagai pengatur strategi bagi terrealisasinya pembunuhan Tunggul Ametung dan menempatkan diri tidak terlalu dekat dengan peristiwa pembunuhan itu. Dengan memerankan sebagai aktor intelektual dan bukan sebagai pelaku, maka Ken Arok bisa terhindar dari jerat hukum pembunuhan Sang Akuwu. Tumbangnya Tunggul Ametung merupakan jalan utama menaklukkan Kediri. Tetapi tanpa menghabisi Tunggul Ametung dan menguasai Tumapel, maka akan sulit untuk menghancurkan Kediri. Nasihat dari Loh Gawe inilah yang kemudian dipegang oleh Ken Arok untuk menjatuhkan Tunggul Ametung dan menguasai Tumapel.